ini. Nah, masyarakatlah yang menilai bagaimana kredibilitasnya pelapor ini. Gitu. Berarti menurut dari pihak Dr. Richard semuanya adalah saksi palsu semua, bohong Bang ya? Banyak kebohongan, dan kalau kebohongan awal sudah dimulai kebohongan, kita buktikan banyak kebohongan, ya tadi semuanya ini kesaksiannya ini gugur, dan harusnya ya kalau kita strict pada due process of law-nya itu harus dengan kejujuran dan kebenaran, Richard harusnya bebas. Oke Bang, mungkin dari pihak Abang sendiri nih, apakah kedepannya akan ada punya senjata juga Bang untuk membalik fakta yang hari ini Bang? Wah, senjata kita masih banyak. Ini kita belum ngeluarin apa-apa loh. Ini kita baru menyampaikan hasil pemeriksaan dari pelapor sendiri. Kita belum ngeluarin apa-apa ini. Gitu. Tapi ternyata prosesnya banyak masalah. Gitu. Nah, oleh karena itu contoh masalah yang akan yang memperjelas ya. Tadi kan ada masalah-masalah itu disampaikan oleh rekan advokat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Rohmat. Silakan Jenderal. Terima kasih Pak Dr. Habib terkait dengan proses persidangan ini. Saya kira semuanya sudah tahu ya, bahwa banyak keganjilan, baik itu dari saksi-saksi yang ada, kemudian dari bukti-bukti yang disodorkan oleh jaksa penuntut umum. Kita buktikan, kita periksa semuanya, banyak yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Itu yang pertama. Yang kemudian dari beberapa pemeriksaan yang lalu, kita semua juga sudah tahu, teman-teman media juga sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pelapor dalam hal ini doktif ya. Waktu itu ada pertanyaan dari Dr. Faisal terkait dengan produk yang diproduksi oleh doktif. Ada 4 produk ya, ada 4 produk yang sudah ditarik BPOM. Apa yang dijawab oleh doktif? Nggak ada kaitannya, padahal itu juga produk-produk yang berkaitan dengan kecantikan ya. Tapi apa yang dijawab oleh doktif? Itu nggak ada kaitannya, padahal itu sangat berkaitan. Jadi jangan sampai dia menuduhkan ke seseorang, terdakwa Richard, padahal dia sendiri juga punya produk yang bermasalah. Nah ini mungkin teman-teman media saya kira sudah tahu ya, proses persidangan. Kalau kita berbicara proses itu mulai awal saksi pelapor, kemudian sampai saksi yang ke-6, banyak keganjilan. Mungkin itu yang ada berapa Jenderal yang produk yang dicabut ya? Ada 4. Wih, lebih banyak dari Richard dong ya? Kalau Richard yang dituduhkan itu ada 3. Malahan saksi sendiri doktif terutama ya, sebagai pelapor ya, ada 4. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Itu yang terkait dengan produk. Tapi apa yang kita tanyakan ke mereka, nggak ada kaitannya. Padahal sangat-sangat berkaitan. Memang tidak ada kaitannya dengan proses perkara ini. Tapi kita tanya ke saksi, nggak mau jawab. Padahal kita punya bukti bahwa ada 4 produk yang ditarik oleh BPOM. Ini diantaranya. Juga banyak teman-teman lihat di media, di TikTok dan lain-lain, apa yang dikatakan? Dia sebagai tentara Allah. Iya. Dia seakan-akan sebagai Usman bin Affan, Umar bin Khattab, ya. Nah itu coba kita manusia sudah mengatasnamakan Tuhan. Banyak yang tidak masuk akal lah. Banyak bohongnya ya. Padahal di dalam pemeriksaannya banyak tidak persesuaian antara saksi yang lain dengan saksi itu fakta. Mungkin nanti Pak Irjen Pol Pak Mulyatno menambahkan. Jadi tadi kan masalah produk nih. Sekarang kita lihat
kira-kira apa sih ini misinya rekan advokat kami Irjen Pol Purnawan Mulyatno yang akan menjelaskan sebenarnya kira-kira dari sini apa sih misi dari Doktif ini, Irjen? Baik, terima kasih Pak Dr. Faisal, Pak Masjid Purnawirawan Rahmat, para pemirsa semuanya yang kami hormati. Jadi memang kalau kita lihat ya dari pelaksanaan sidang, saya rasa dari TV pun sering mengamati ya, banyak ketidaksesuaian antar saksi. Bahkan ada saksi yang mengatakan, wah itu si X itu kaya sekali. Kalau kita pikirkan apa hubungannya dengan produk kan ya, sehingga kita bisa menduga ini kemungkinan ada motif-motif lain selain motif merasa dirugikan, mungkin motif ekonomi atau mungkin motif persaingan bisnis. Karena kebetulan kedua antara pelapor dan terlapor ini adalah sama-sama bergerak di bidang skincare gitu. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Jadi kira-kira motifnya ada motif persaingan bisnis ya, Dok? Ya, kemungkinan ya bisa terjadi. Jadi begini, jadi kalau kami kita menduga adalah motif-motif seperti itu ya, tapi ini sedang kami dalami. Jadi kalau dilihat ini ditanya, oh kayak kami buka posko pengaduan masyarakat, ditanya hasilnya apa? 0 besar. Itu rekan kami, rekan advokat kami Pak Fauzul menanyakan itu, apa hasilnya? 0 besar. Nah terus siapa yang dibela? Begitu. Ternyata pas dicek tadi yang disampaikan Pak Majen TNI Purnawan Rahmat, ternyata punya produk juga. Gitu. Terus tadi disampaikan oleh Irjen Pol Purnawirawan Mulyatno, ya ada motif-motif lain ya. Kalau gini kan berarti ada motif bisnisnya. Jadi tidak clear untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan juga ternyata terbukti due process of law-nya banyak dilanggar. Sehingga dengan prosesnya itu banyak salah, ya kami harap klien kami untuk yang kondisi demikian ini bisa dibebaskan. Oke Bang, terakhir mungkin buat rencana ke depan hari Rabu ya, mungkin apa Bang harapannya Bang? Rencana ke depan ya nanti kami akan utus tim, karena saya kebetulan juga ada agenda yang tidak sangat penting juga tidak bisa ditinggalkan. Nanti kita lihat tim siapa yang akan bisa hadir untuk bisa mengawal. Saya harus ada sidang yang saya sudah janjikan di hari Rabu, saya juga sampaikan ke majelis kemarin. Nah harapan kami ini besok akan terbuka tabir bahwa seharusnya ini administratif hukumannya, dan itu sudah dilaksanakan. Begitu. Jadi kami harap ini bisa selesai, dan kami harap ini mencerdaskan ke masyarakat bahwa tidak boleh mempidana seseorang dengan cara yang salah, dan juga dengan rekayasa dan dengan kebohongan. Jadi kami tidak menyalahkan APH-nya, tapi orang yang menginput data ke APH-nya. Kan kalau kita disampaikan A, gitu penyidiknya terima, oh iya ternyata pas dibuktikan bukan. Jadi yang nyalakan yang salah kan yang menyampaikan datanya ini kan. Nah inilah yang kejadiannya. Yang penyidiknya profesional, JPU-nya profesional, hakimnya sangat kami hormati, kami juga profesional. Ternyata data yang disampaikannya data rekayasa dan kebohongan. Buktinya bohong semua. Sudah dibuka di Densu, di sana masih full. Sudah dibuka, di sana masih full. Buktinya PDF, di sini ternyata fisik. Jadi dengan carut marutnya begini, asumsi dan pendapat serta pernyataan kami harusnya diterima. Terima kasih. Ada tambahan lagi terkait mungkin hasil pemeriksaan ya. Kalau dilihat dari hasil pemeriksaan di BAP dengan apa yang disampaikan, hampir semuanya saksi sama semua. Ya. Jadi pemeriksaan saksi yang pertama, saksi pelapor, kemudian pemeriksaan saksi yang kedua, ketiga sama. Materinya sama semua. Jadi seakan-akan pemeriksaan itu sudah disetting sedemikian rupa. Masa antara saksi dengan saksi yang lain sama semua. Itu diantaranya. Dan kita lihat dari fakta persidangan.